Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian kitab Alfiyah bin Malik dengan taudih wa bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala. Kita masih di pembahasan yang kemarin, tanda i'rab sudah kita ambil, tanda i'rabnya Asmaul Khamsah. Pada hari ini kita masuk di Asma' Isim Al-Musanna. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala an-Nazim Ibnu Malik rahimahullah ta'ala al-musanna bil alif irfa'il musanna wa kila idza bimutmarin mudhafan wusila kilta kadza kasnani wasnatani kabanaini wa banataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Baik, ini 3 bait syair awal untuk isim musanna. Kata beliau rahimahullahu ta'ala al-musanna, isim musanna bil alifir fa'il musanna wakila. Idza bimutmarin mudhafan wusila. Dengan alif, yaitu tanda alif, rafa'lah isim musanna. Ya, rafa'lah isim musanna dengan tanda alif. Dan lafaz kila juga rafa' juga dengan tanda alif. Cuman idza bimutmarin mudhafan wusila. Apabila dimudhafkan kepada isim dhamir yang wusila, yang bersambung padanya. Ini syarat diikutkan isim musanna kila, ya. Iya. Ini yang diikutkan padanya, dan syaratnya sudah jelas. Kita juga sudah ambil di buku sebelumnya. Kita juga sudah diambil di buku sebelumnya. Iya. Kalau kila, demikian pula nanti insya Allah di bait berikutnya itu kilta. Akan langsung dikatakan. Kata beliau wakil kilta kadaka. Kilta juga seperti itu. Kilta juga seperti itu. Itnan watnatan kabanain wa banatain yajriyani. Demikian pula lafaz kilta, yaitu sama dengan kila. Itnan dan itnatan sama i'rabnya dengan ibnain dan ibnatain. Semuanya sama. Iya, semuanya sama. Ibnatain, jelaskan kalau ibnatain, ibnain, jelas itu isim musanna. Tapi itnan dan itnatan disamakan juga i'rabnya. Tahu disamakan kan? Artinya mulhaq juga. Mulhaq juga dengannya. Ini pada marfu. Wa taqlubul ya fi jami'ihal alif. Jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ini selanjutnya. Dalam kesemuanya itu, fi jami'iha pada semuanya, itu ya menggantikan kedudukan alif. Taklupul ya taklupu. Menggantikan. Ya al-alif. Ya menggantikan alif. Fi jami'iha pada seluruhnya. Jarron wa nasban ba'da fathin qad ulif. Ini penentuan harokat dan menggantinya di mana? Yaitu sesudah harokat fathah, yaitu dalam keadaan jar maupun nasab. Dalam keadaan jarron wa nasban, dalam keadaan jar dan nasab. Alif digantikan oleh ya dalam keadaan jar dan nasab. Ba'da fathin qad ulif.
yaitu sesudah harokat fathah sebagaimana yang biasanya. Artinya ya itu setelah fathah. Kan nanti ada ya setelah kasro. Ada ya setelah kasro. قال الشارح الباب الثاني من أبواب النيابة المثنى ويرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة وكذلك الملحق به والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه نحو زيدان رجلان فقولنا بزيادة أخرج كلا وكلتا والشفع صالح للتجريد أخرج اثنين واثنتين وعطف مثله عليه أخرج القمرين للشمس والقمر والعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لعدم المماثلة والملحق بالمثنى هو ما جاء على صورته ولم يقبل علامته كلا وكلتا شرطهما ليعرب إعراب المثنى أن يضاف إلى الضمير مثل كلاهما كليهما كلتاهما كلتيهما فإن لم يضاف إلى ضمير أعرب إعراب الاسم المقصور كعصا وموسى مثل جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. Baik. Kata beliau al-babu tsani, bab kedua. Karena bab pertama asma'u sittah. Bab pertama asma'u sittah. Sekarang bab kedua. Min abwabin niyabah, dari bab pengganti, alamat pengganti al-musanna. Wa yurfa'u bil alifi niyabatan ini dhammah. Dia diropa dengan alif sebagai pengganti dari dhammah. Wa yunsabu wa yujar bil ya. Dinasab dan dijar dengan ya niyabatan alil fathah. Sebagai pengganti dari fathah wal kasro dan kasro. Wa kadzalikal mulhaqu bih, demikian pula yang diikutkan dengannya. Demikian pula yang diikutkan dengannya. Iya. Ini pernyataan awal. Sekarang akan diuraikan lebih rinci. Wal musanna dan musanna. Ini sudah kita tahu dari buku dasar. Alhamdulillah. Madalla ala atnain watnatain awitnatain. Apa yang menunjukkan atas dua laki-laki atau dua perempuan. Biziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan pada akhirnya. Solihin litajridi, soleh, cocok, bisa atau tetap bagus untuk dikosongkan. Yaitu dari tambahan itu. Tetap bagus dikosongkan dari tambahan itu. Wa'at fi mitlihi alaih, dan diatopkan semisalnya atasnya. Misalnya Zaidani, antum hilangkan alif dan nunnya menjadi Zaidun. Dan antum bilang wa Zaidun. Ketika antum hapus alif dan nunnya, antum bilang wa Zaidun. Tetap bagus. Ja'a Zaidun wa Zaidun. Sama dengan Ja'a Zaidani. Ja'a Zaidani. Paham kan? Ini bentuknya. Ini bentuknya. Kemudian kata beliau, setelah itu nah Zaidani rajulani. Faqauluna biziyadah. Beliau uraikan, perkataan kami tadi dengan tambahan itu akhraja kila wa kilta wasyaf'i. Keluar tiga kata, keluar kila, keluar kilta. Karena kila dan kilta alifnya bukan tambahan. Demikian pula keluar asy-syaf'i, karena asy-syaf'i tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Tahu syaf'i itu? Syaf'i itu dua. Tapi tanpa tambahan apapun. Iya. Syaf'i itu kata bentuknya mufrad, tapi maknanya dua. Maknanya apa? Dua. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada tambahan alif, tidak ada tambahan iya, tidak ada. Tapi memang terjemahannya Syaf'i itu genap. Artinya dua. Dua. Iya. Maknanya. Berarti keluar tidak ada tambahan. Kemudian solihun litajrid akhraja itnain watnatain. Kata cocok untuk dilepaskan dari tambahan itu keluar itnain dan itnatain. Coba antum hilangkan ya dan nunnya. Atau nanti kalau dia alif dan nun, keluarkan alif dan nunnya. Tidak soleh. Jadi itna. Iya kan? Tidak soleh untuk dikosongkan dari tambahan itu. Sudah tidak bagus lafadznya. Tidak jadi artinya.
Tidak jadi artinya. Kemudian wa'at fi mitlihi alai bisa diatopkan semisalnya kepadanya. Akhraja untuk mengeluarkan al-qamaroin. Li syamsi wal qamar. Ketika antum katakan ro'aitul qamaroin. Tidak bisa antum katakan ro'aitu qamaron wa syams. Kan harusnya kan ro'aitu qamaron wa qamaron. Iya. Berarti al-qamaroin itu bukan isim musanna. Maksudnya dilihat dari hakikatnya. Karena tidak bisa diatopkan yang semisalnya. Wal umaroin. Keluar juga umaroin. 2 Umar. Li Abi Bakar wa Umar. Untuk Abu Bakar dan Umar mereka katakan umaroin. Ini tidak cocok juga untuk diatopkan semisal. Karena antum bilang tidak bisa katakan ja'a umaron, ja'a umaru wa umaru. Ya kan? Tidak bisa atop semisal. Maka umaroin bukan isim musanna menurut pengertian ini. Karena harus bisa diatopkan yang semisal. Harus bisa diatopkan yang semisal. Kata beliau li'adamil mumasalati karena tidak ada semisal. Karena tidak ada yang semisal. Iya. Selesai ini untuk tahap dasar musanna. Kemudian mulhaq sekarang. Wal mulhaqu bil musanna. Kemudian yang diikutkan dengan musanna huwa dia adalah maja'a ala suratihi walam yakbal alamatahu. Itu mulhaq itu apa yang datang di atas bentuknya tapi tidak menerima tandanya. Oh ini sekarang pengertian mulhaq. Apa yang datang di atas bentuk musanna tapi tidak menerima tanda musanna. Seperti kila dan kilta. Di atas bentuk musanna tapi tidak menerima tanda musanna. Ya, tanda musanna. Apa tanda musanna? Tadi itu menunjukkan atas 2 dengan tambahan di akhirnya. Nah, bisa dikosongkan dari tambahan itu dan bisa diatofkan. Coba kila dan kilta. Hilangkan alif tidak bisa jadi musanna. Dan tidak bisa diatofkan ja'a kila kila. Begitu. Tidak bisa. Tidak menerima tanda musanna. Maka karena bentuknya seperti musanna dibilang mulhaq. Kemudian kila dan kilta. Syartuhuma syarat keduanya. Li'roba i'robal musanna. Untuk syarat keduanya untuk di-i'rob dengan i'rob isim musanna. Ayyudofa ila dhamir. Dia diidofakan kepada dhamir. Dia diidofakan kepada dhamir. Misal contohnya kilahuma, kilaihima, kiltahuma, kiltaihima. Mudhaf kepada dhamir. Itu syarat dari mutammimah. Kemudian di kotur nada. Di sini lagi. Fa'ilam yudhafa ila dhamirin. Jika keduanya tidak diidofakan kepada dhamir. U'riba keduanya di-i'rab. I'rabal ismil maksur. Keduanya di-i'rab dengan i'rabnya isim maksur. Kalau tidak diidofakan kepada dhamir. Kal aso. Yaitu dia di-i'rab seperti kata al-aso. Wa Musa dan Musa. Misal contoh ja'a kila rojulain. Ro'aitu kila rojulain. Marotu bi kila rojulain. Selalu pakai alif. Karena dia sekarang isim maksur. Sama dengan antum bilang ja'al aso, ro'aitul aso, marotu bil aso. Ja'a Musa, ro'aitu Musa, marotu bi Musa. Pakai alif. ثم قال فكلا وكلتا لهما حالتان الحالة الأولى أن يضاف إلى الضمير فيعربان إعراب المثنى جاء الرجلان كلاهما رأيت الرجلين كليهما مررت بالرجلين كليهما الحالة الثانية أن يضاف إلى اسم ظاهر فيعربان إعراب الاسم المكسور كجاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. Baik. Maka kila dan kilta dia memiliki 2 keadaan. Keadaan pertama dia didofakan kepada dhamir. Maka ini di-i'rab dengan i'rabnya isim musanna. Seperti ja'a rajulani kilahuma. Ra'aitu rajulaini kilaihima. Marartu birrajulaini kilaihima. I'rabnya sama kan dia di sini sebagai taukid. Sebagai apa? Taukid. Kan dia diidofakan kepada dhamir itu taukid. Itu taukid. Ayyudofa keadaan kedua dia diidofakan kepada isim dhahir.
maka di-i'rab dengan i'rab isim maksur. Contohnya ja'a kila rajulaini, ra'aitu kila rajulaini, marartu bi kila rajulaini. Ya, di-i'rab dengan i'rab isim maksur. ثم قال اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى بدون شرط كابنين وابنتين مثنى حقيقي وتخلف الياء بعد فتح قد ألف نحو رأيت الزيدين ومررت بالزيدين فالياء مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها ففي حالتي نصب المثنى وجره ستحل الياء محل الألف بعد فتح ما قبلها قد ألف لكون الفتح مألوفا مع الألف فلذا بقي مع الياء. Masya Allah. Kata beliau, itnan dan itnatan itu keduanya mulhak terhadap isim musanna tanpa syarat. Nah, ini bedanya dengan kila dan kilta. Ini tanpa syarat. Seperti ibnain dan wabanatain, musanna hakiki itu musanna yang sebenarnya, cuman disamakan. Ibnain, ibnatain, itnan, itnatan, disamakan. Ini muannas sebenarnya kalau ibnain, ibnatain bukan mulhak. Kemudian watakhluqu ya sampai akhir ba'da fathin qad ulif, seperti contoh mansub dan majrur ra'aitu zaidaini marartu bizaidaini. Fal ya maftuhu ma qablaha, maka ya di fathah apa yang sebelumnya, maksur ma ba'daha di kasroh setelahnya. Fa fi halatai nasbil musanna ya wa jarrihi, maka dalam dua keadaan yaitu nasabnya musanna dan jarnya satahullul ya akan menggantikan, menduduki mahallal alifi, tempatnya alif. Akan menggantikan menduduki tempatnya alif. Ba'da fathin, adapun alif setelah ya setelah fathah, yaitu ba'da fathima qablaha, setelah fathah apa yang sebelumnya. Qad ulif, apa yang telah ya biasanya, yaitu karena fathah itu ma'lufan, sudah biasa bersama alif. Ya, fathah itu telah biasa bersama alif. Falidha baqiya ma'liya, oleh karena itu tetap bersama iya, tetap bersama iya. Karena gini kan, iya ini menggantikan siapa? Iya ini menggantikan alif. Biasanya itu sebelum alif fathah. Iya kan? Maka di penggantinya juga tetap fathah. Di penggantinya juga tetap apa? Fathah. Makanya nun juga tetap kasroh. Nun di alif apa? Nun setelah alif. Kan kasroh. Dia tetap kasroh juga. Paham kan? Karena nunnya, nun setelah alif telah biasa di kasroh. Nun setelah alif telah biasa di kasroh. Sama juga dengan ini. Iya. Sebelum ya tetap di fathah. Karena ya pengganti dari alif. Alhamdulillah. Berikutnya selesai isim musanna. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى جمع المذكر السالم وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. Baik. Sekarang kita berpindah ke jama' mudzakkar salim. Belum tidak langsung sebutkan mulhaknya, disebabkan karena mulhaknya jama' mudzakkar salim banyak. Mulhaknya jama' mudzakkar salim banyak. Iya, belum sendirikan dulu jama' mudzakkar salimnya. Kata beliau jama' mudzakkar salim, warfa biwabin wabiyain wabiya ijrur wansibi. Salima jam'i amirin wa mudnibi. Rofalah dengan waw, dengan ya, jer dan nasab. Salima jam'in. Ya. Salim jama', yaitu jama' salim. Jama' mudzakkar salim. Lafadznya amir dan mudnib. Lafadznya amir dan mudnib. Yaitu jama' dari amir dan mudnib. Yaitu amirun, amirin, mudnibun, mudnibin. Ya, perlu contohkan dua, nama dan sifat. Karena ada syaratnya jama' mudzakkar salim. Nama dan sifat. Ini ropalah dengan waw, nasab dan jerilah dengan iya. ثم قال الشارح الباب الثالث من أبواب النيابة جمع المذكر السالم ويرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة
وسمي سالما لأنه سلم مفرده عند جمعه نحو مسلم ومسلمون عامر ومذنب. أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذين المثالين إلى شروط جمع المذكر السالم وهو على قسمين جامد وصفة. Baik. Kata beliau bab yang ketiga dari bab pengganti jama mudzakkar salim. Diropa dengan waw pengganti dari dhamma, dinasab dan dijar dengan ya pengganti dari fathah dan kasroh. Pengganti dari fathah dan kasroh. Dinamakan salim karena selamat mufradnya ketika dijama. Dinamakan salim ketika dijama mufradnya tidak berubah. Mufradnya tidak berubah, selamat. Ya, mufradnya. Itu sisi penamaannya salim. Contohnya adalah muslimun. Jamanya muslimuna. Tidak ada perubahan mufradnya. Amir dan mudnib, penulis mengisyaratkan rahimahullah pada dua contoh ini kepada syarat jama mudzakkar salim. Dan dia terbagi dua. Ada jama mudzakkar salim yang mau kita jama kepadanya jamid, kata yang tidak punya tasrif. Dan ada sifah, yaitu kata mushtaq yang ada tasrifnya. والجامد له شروط خمسة مثل له بعامر وهذه الشروط هي الأول أن يكون علما نحو زيد بكر فإن لم يكن علما ككتاب ومسجد وقلم فلا يجمع هذا الجمع. الثاني أن يكون علما لمذكر أخرج ما كان علما لمؤنث نحو زينب وسعاد. الثالث أن يكون لعاقل أخرج ما كان لغير العاقل نحو شدقم اسم لبعير. الرابع أن يكون خاليا من تاء التأنيث أخرج نحو طلحة وحمزة. الخامس أن يكون خاليا من التركيب أخرج التركيب الإضافية نحو عبد الله والإسنادية نحو شاب قرناها وتأبط شرا والمزدية نحو حضرموت. Baik. Masya Allah. Kata beliau jamid itu memiliki 5 syarat. Wah ini kita sudah ya paling tingginya ini ya. Karena sudah ditentukan jamak yang mau dijamak ke mudzakkar salim. Dia memiliki 5 syarat. Penulis mencontohkan dengan amir. Dan 5 syarat ini dia adalah yang pertama, harus nama. Itu syarat pertama. Seperti Zaid Bakar. Jadi antum kalau mau jama mudzakkar salim ini syarat pertamanya. Harus nama kalau dia jamid. Harus nama. Fa'ilam yakun alaman kalau dia bukan nama seperti kitab, masjid, kolam. Tidak dijama dengan jama ini. Antum jama nanti jama lain. Bisa jama taksir, bisa. Yang penting syarat pertama harus nama. Syarat kedua dan ini sambungan dari nama tadi. Ayyakuna alaman limudakkarin. Jadi antum tinggal lanjutkan. Ayyakuna alaman limudakkarin. Dia harus nama laki-laki. Harus nama. Namanya harus siapa? Laki-laki. Akhroja makana alaman limu'annas. Mengeluarkan nama untuk perempuan. Mengeluarkan nama untuk perempuan. Itu nama perempuan tidak boleh antum jamak ke jamak mudzakkar salim. Tidak boleh seperti Zainab, Su'ad. Tidak boleh antum bilang Zainabun, Su'adun. Tidak boleh. Cara ketiga, ayyakuna alaman ayyakuna li'akilin. Antum bisa langsung sambung. Ayyakuna alaman limudzakkarin akil. Itu ringkasannya. Harus nama laki-laki terus berakal. Artinya kalau antum kasih nama hewan, tidak masuk, tidak boleh di jamak ini. Tidak boleh. Paham kan? Misalnya ada Zaid, tapi dikasih nama hewan. Tidak boleh antum bilang Zaidun. Harus nama laki-laki terus yang punya nama itu berakal. Oh ini sudah ketat sekali. Nanti tidak boleh lagi sembarang dijama jadinya. Kalau ini. Ya. Namanya harus nama yang berakal. Akhroja malau kana li ghairil akil. Keluar untuk yang tidak berakal. Seperti syadqom. Ya, ismun libair. Ini kan syadqom adalah nama ya untuk onta. Ada orang kasih nama ontanya syadqom. Ya, seperti ini salah titik nanti saya tanyakan kepada yang tulis. Ya, karena di buku lain sad pakai dal, bukan dal. Tapi nanti ditanyakan dulu.
Nah, iya. Ini sadakom. Kemudian ini nama untuk onta. Nama untuk onta. Jadi dia tidak boleh dijama. Padahal dia nama laki-laki. Ya, onta betina, onta jantan, sadkom. Iya. Terus syarat keempat, ayakuna kholian min ta'itani. Berarti ayakuna alaman limudakarin akilin kholian min ta'itani. Kosong dari ta'nis. Karena walaupun nama laki-laki, tapi kalau ada ta'tanisnya, tidak boleh dijama dengan jama mudakar salim. Nah Tolha wa Hamzah, tidak boleh antum jama dia dengan jama mudakar salim. Paham kan? Karena dia walaupun nama laki-laki ada ta'nya. Syarat terakhir, ayakuna kholian minat tarkib. Harus kosong dari tarkib. Berarti nanti ayakuna alaman li mudakkarin akilin kholian minat ta'ita'nisi wat tarkib. Kosong dari ta'tanis dan tarkib. Paham kan? Ini syarat jama mudzakkar salim. Tarkib di sini apa? Ya mengeluarkan murakkab idhofi. Tidak boleh dijama mudzakkar salim nama mudhofun ilaih. Seperti Abdullah. Tidak boleh pula isnadi. Nama yang berasal dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Seperti syabakornaha, ta'abbata syarron. Dan demikian pula keluar nama yang tarkib masjid. Nama yang berasal dari dua kata. Seperti hadromaut, tidak boleh dijamak ke jamak mudzakkar salim. Ini syarat. Kalau nanti tidak terpenuhi ini 5 syarat dan dia nama, nanti namanya mulhaq. Nanti masuk di mulhaq. Jadi ingat, ini 5 syaratnya. Kalau tidak terpenuhi, nanti dibilang apa? Mulhaq. Ini untuk yang nama. Untuk yang sifat bagaimana? Kita lihat. Ba, wasifatu laha khamsatu syurutin. Wa mathala laha bimuznib. وهذه الشروط هي الأول أن تكون صفة لمذكر أخرج ما كان صفة لمؤنث نحو حائض ومرضع فلا تجمع هذا الجمع. الثاني أن تكون صفة لعاقل أخرج ما كان صفة لغير العاقل نحو صاهل صفة للخيل. الثالث ليست من باب أفعل فعلاء أخرج نحو أحمر حمراء أعرج عرجاء ويكثر في الألوان والعيوب. ولا من باب فعلان فعلا أخرج نحو سكران سكرا عطشان 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 عطشا. الرابع ألا تكون مما يستوي ألا تكون مما يستوي فيه المذكر والمؤنث أخرج نحو جريح وصبور. الخامس أن يكون الوصف خاليا من التاء أخرج نحو داعية. Baik. Masya Allah. Ini disebutkan juga dari Ibnu Aqil. Demikian pula dalil as-salik. Ba asifah. Jadi kan ada 2 yang dibuat ke jamak mudzakkar salim. Ada jamid, ada sifat. Jamid maksudnya nama. Sifat maksudnya mustaq. Laha khamsatu syurut. Juga dia memiliki 5 syarat. Wa massala laha bimudnib. Penulis mencontohkan dengan kata mudnib. 5 syarat itu adalah pertama harus sifat untuk mudzakkar. Tentunya. Dia harus sifat untuk mudzakkar. Keluar apa yang merupakan sifat untuk muannas. Seperti haid, murdi' menyusui, demikian pula nanti ada hamil. Itu kan khusus untuk siapa? Perempuan. Tidak boleh antum jamak ke jamak mudzakkar salim. Fala itu jamak. Hadal jamak. Tidak dijamak dengan jamak ini. Syarat kedua, antakuna sifatan li'akil. Harus dia sifat untuk yang berakal. Harus dia sifat untuk yang berakal. Jadi bukan sifat yang tidak berakal. Ini mengeluarkan apa yang merupakan sifat untuk yang tidak berakal. Seperti sohil, ini sifat untuk khoil. Sifat untuk kuda. Ya, tidak boleh antum jamak menjadi sohilun. Tidak boleh. Harus sifatnya orang. Harus sifatnya siapa? Orang yang berakal. Yang ketiga, laisat min babi af'al fa'ala. Bukan dalam bab af'al fa'ala. Karena dalam bab af'al fa'ala tidak dibedakan mu'annas dan mudzakarnya dengan ta. Paham kan? Akrojanah ahmar hamro a'raj arja.
Ini kebanyakannya dalam warna dan cacat. Kan ketiga warna dan cacat untuk membedakan mu'anas dan mudzakkar dari wazan. Af'al fa'ala. Bukan dari warna dan cacat. Wala min babi fa'alan fa'ala. Akhrajana sakron, sakro, atsyan, atsya. Ini penuh dan kosong. Ini ada pada penuh dan kosong. Terisi atau tidak. Iya, sebagaimana dalam sorof. Sebagaimana dalam sorof. Bukan pula. Karena untuk membedakan mu'annas dan mudzakarnya dengan wazan. Fa'lan, fa'la. Bukan fa'lanah, fa'lan. Kalau mu'annas dan mudzakarnya pakai fa'lanah, ya, fa'lan, fa'lanah. Boleh. Seperti nadman, nadmanah. Boleh dijamak ke sini. Boleh dijamak ke sini. Jelas kan? Ini bentuknya. Yang keempat, Allah takuna mimma yastawi fihil mudzakarul mu'annas. Ini syarat. Ya. Yang keempat, tidak boleh pada kata yang sama antara mudzakkar dan mu'annasnya. Yaitu dalam sisi penggunaan. Ada di sana kata kalau berada di pola itu maka tidak perlu dibedakan antara mu'annas dan mudzakkar. Itu dua wazan yang terkenal. Yaitu akhroja, nah keluar contoh jarih dan sobur. Yaitu fa'il dan fa'ul. Kalau ada kata polanya fa'il dan fa'ul rata-rata sama antara mudzakkar dan mu'annasnya. Seperti jarih. Rajulun jarihun, imro'atun jarihun. Tidak perlu dibilang jarihatun. Sobur, rajulun sobur, imro'atun sobur. Tidak dibilang soburoh. Kenapa? Karena kata wazan ini sama antara mudzakkar dan mu'annas. Berarti tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Karena sama. Karena hukumnya apa? Sama. Ini yang beliau katakan. Syarat keempat. Syarat kelima. Ayyakunal wasfu kholian minat ta. Tentunya sifat itu harus kosong dari ta. Kapan ada ta'nya, maka sudah antum tidak boleh jamak ke jamak mudzakkar salim. Tapi nanti dia masuk ke mu'annas salim. Akhrajanah keluar contoh da'iyah. Ya tentunya tidak boleh. Adapun da'i boleh. Da'iyun, da'iyan, da'iyin. Paham kan? Adapun yang ada tanya tidak boleh dibuat ke jamak mudzakkar salim. Ini syaratnya. Ya ini syaratnya. Jadi semuanya jadinya 10 syarat. 5 untuk jamid, 5 untuk mustaq. 5 untuk jamid dan 5 untuk mustaq. Itu kita cukupkan dulu. Berikutnya adalah mulhaknya yang tidak terpenuhi syarat. Yang tidak terpenuhi syarat. Ini kita ambil besok insya Allah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan mau Rizky? Karena muka-muka mau bertanya. Tidak menerima tanda mu'annas. Tanda mu'annas yang ada di pengertian. Musanna. Tanda musanna ada di pengertian. Dah? Apa di pengertian? Kullu madalla ala itnain awit natain. Biziyadah. Dah? Kalau bukan tambahan. Dah? Terus soleh lit tajrid. Kalau juga dia tambahan tapi tidak cocok untuk dihilangkan. Dah? Wa'atfu mitlihi alaih. Atof semisalnya kepadanya. Jadi selain itu nanti dia mulhak. Paham kan? Kenapa Ahmad? Tidak Ji? Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.